Sahabat saya yang satu ini adalah sosok perempuan yang sangat peduli akan nasib anak-anak yang kurang beruntung di Indonesia dan juga di beberapa negara di luar Indonesia. Momen kepergian putri tercintanya yang menjadi inspirasi untuknya membangun sebuah yayasan, yaitu Yayasan Maria Monique Laswish pada tahun 2006. Yayasan Maria Monique Laswish ini adalah sebuah yayasan yang mencoba untuk memenuhi keinginan terakhir dan juga impian-impian dari anak-anak yang sedang mengalami sakit kronis. Tidak hanya di Indonesia tetapi juga di beberapa negara lainnya seperti di India, di Cina, Vietnam, Haiti hingga Afrika. Saya Becky Tumewu yang akan berbincang bersama dengan Nathalie Cahya, pendiri Yayasan Maria Monique Laswish di acara Mutiara Indonesia Inspirasi Perempuan Indonesia. Hai Nathalie, apa kabar? Ya, baik. Baik ya. Gimana nih sekarang lagi sibuk project apa? Sibuk project apa ya? Oh, sekarang ini tempat bermain. Oh, oke. Tempat bermain. Jadi tempat bermain seperti rumah duta besar ataupun kedutaan, bahkan pusat kebudayaan mancanegara, itu menjadi tempat bermain untuk anak-anak disabel dari Yayasan Maria Monique. Oke. Jadi ini emang sepak terjangnya Nathalie ini emang luar biasa ya. Karena saya tuh udah tahu kenal Nathalie ini udah cukup lama ya. Ingat ya terakhir kita ketemu tuh udah cukup lama. Nah, bertepatan dengan Imlek, bagaimana Nathalie memaknai hari-hari istimewa seperti Natal dan juga Imlek ini bersama keluarga? Bersama keluarga sih iya ya, kita bertemu, kita senang-senang gitu. Tapi saya tidak mengalami hal dunia yang seperti orang lakukan gitu. Justru saya memaknainya itu dengan berdoa. Oke. Nah, terkait dengan yayasan yang Ibu Nathalie dirikan nih, Yayasan Maria Monique, Maria Monique Laswish Foundation. Ini kan terinspirasi dengan waktu itu ya, putrinya Ibu Nathalie sakit dan akhirnya memang lebih dahulu meninggalkan kita semua. Jadi apa tuh waktu itu Nat yang mendasari pemikiran yang mendasari dibangunnya yayasan ini? Maria Monique. Jadi seperti 100 hari dari peninggalnya Maria Monique itu seperti ada bisikan di hati saya, Mom go around the world, fun and fortunate kids and give them happiness. Dan kita start Yayasan Maria Monique hanya dengan $50 saja waktu itu karena saya sudah habis-habisan dan kita bermodalkan iman. Kenapa iman yang berbeda, yang mana kita tidak mengenal fundraising dan kita menolak penggalangan dana. Karena buat saya waktu itu ketika Maria Monique sakit, itu saya tidak berpikir penggalangan dana atau berpikir strategi, tapi Tuhan kirim orang-orang yang saya tidak kenal untuk membantu pengobatan Maria Monique. Itu dasarnya. Sehingga sampai sekarang Yayasan Maria Monique dibangun atas dasar from the heart. Wow, luar biasa ya. Tuhan bekerja melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Baik, Nathalie, kita mau mengajak pemirsa nih untuk menyaksikan kira-kira kalau sekarang nih bagaimana sih keseharian seorang Nathalie. Ini dia. Momen kehilangan putri tercinta Maria Monique karena komplikasi penyakit paru-paru menjadi titik balik bagi kehidupan Nathalia Sutrisno Cahya. Kesedihan yang dirasakan mendorongnya untuk berbuat sesuatu bagi sesama. Terinspirasi oleh putri kecilnya, Nathalia bertekad untuk memberikan kebahagiaan bagi anak-anak yang kurang beruntung dengan mendirikan sebuah yayasan yang diberi nama Maria Monique Laswish Foundation pada tahun 2006. Lewat yayasan ini, Nathalia mewujudkan Laswish atau keinginan terakhir anak-anak berpenyakit kronis, tidak saja di Indonesia, tetapi juga di beberapa negara di dunia. Selain membantu mewujudkan keinginan terakhir anak-anak berpenyakit kronis, yayasan ini juga mendirikan 100 Happy Room
di beberapa pelosok Indonesia dan juga di beberapa negara seperti Vietnam, Thailand, India, Afrika Selatan, dan juga Haiti. Happy Room adalah sebuah tempat yang dilengkapi permainan edukatif dan berbagai buku yang menjadi tempat aman untuk anak-anak dari keluarga prasejahtera untuk berkumpul dan bermain. Sejak didirikan, yayasan ini sudah membantu mewujudkan lebih dari 6.000 keinginan anak dan juga bantuan kursi roda sebanyak 10.000 buah. Keberadaan Maria Monique Happy Room di beberapa negara membuat Natalia mempunyai hubungan dekat dengan beberapa duta besar negara asing di Indonesia. Tak jarang Natalia bersama anak-anak berkebutuhan khusus mendapatkan kesempatan untuk berkunjung ke kantor kedutaan besar yang ada di Indonesia. Seperti yang terlihat dalam perayaan Hari Imlek ini, Natalia berkunjung dan bermain bersama anak-anak berkebutuhan khusus di Kedutaan Besar Taiwan. Nah itu pemirsa ya, kita sudah menyaksikan bagaimana keseharian Natali ya dengan aktivitasnya. Nah Natali, kembali lagi kepada cerita tentang Maria Monique. Ini kan kisah Anda waktu itu menjadi viral ya di Singapura hingga banyak yang akhirnya memberikan bantuan. Nah karena juga bantuan dari beberapa media. Nah bisa diceritakan tuh gimana? Oh, kalau pada waktu itu media Singapura, The Straits Times, itu kebetulan udah sampai istilahnya dari pagi, siang, sore, malam bersama dengan saya. Dan bahkan ketika Maria Monique meninggal pun, kita merayakan di Malam Kembang. Waktu itu karena saya nggak punya uang sama sekali, kita merayakan di toko peti mati di Singapura. Dan itu kita didampingi oleh The Straits Times. Kemudian bagaimana tuh langkah berikutnya mendirikan Yayasan Maria Monique Last Wish Foundation? Jadi itu kan seperti yang saya tadi pernah bicara gitu ya. Jadi itu kan semua kan doa ya, doa. Jadi ketika saya mau membuat sebuah langkah, sign-nya apa gitu. Nah ternyata keesokan harinya ada seorang anak bernama Damianus. Itu anak pertama yang Tuhan izinkan kita berikan happiness-nya. Jadi itu anaknya diabetes, kemudian dia buta dan ada sakit jantung. Dia ingin beasiswa. Nah dari situlah kita start benar-benar dengan pengimanan dan kita mendapatkan donaturnya yang bisa memberikan beasiswa ke Damianus. Begitu. Nah, kemudian terus ada anak yang kedua, Risma, anak ketiga, anak keempat. Hingga sekarang sudah Tuhan izinkan 45 ribuan lebih. 45.000 anak. Iya, around the world biasa. Around the world ya. Dan ini nih mewujudkan berarti dengan Maria Monique Last Wish Foundation ini mewujudkan keinginan terakhir setiap anak yang sedang sakit kronis ya. Ya pada awalnya seperti itu. Iya. Namun kemudian berkembang, bisa mengerjakan atau membantu situasi yang lain-lainnya juga gitu ya Natalia. Baik, nah sejak seperti yang tadi disampaikan oleh Natali bahwa sejak yayasan ini didirikan, Natali telah membantu mengabulkan lebih dari 4.500 di seluruh dunia, bahkan katanya 6.000 ya. 6.000 awalnya ya, awal sekali itu pada waktu saya diliput sama CNN Atlanta itu ya. Itu bahkan 6.000 di awal. Keinginan anak-anak tidak hanya di Indonesia tetapi juga di luar negeri ya, di beberapa negara di dunia. Karena itu kita akan sambung lagi cerita kita bersama dengan Natali. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di acara Mutiara Indonesia, Inspirasi Perempuan Indonesia. Pemirsa, kita siap nih untuk menyambung kembali obrolan kita bersama dengan Natali, ya, pendiri dari Maria Monique Last Wish Foundation di Mutiara Indonesia, Inspirasi Perempuan Indonesia. Nah, Natali sejak didirikan di 2007, kan tadi bahkan awalnya sudah lebih dari 6.000 anak ya yang last wish atau mimpinya dikabulkan oleh Maria Monique Last Wish Foundation ini. Bagaimana yayasan ini bisa menjadi jembatan mewujudkan mimpi anak-anak di dunia? Ya kita sekali lagi melakukan keimanan dan secara from the heart. Kita tidak melakukan penggalangan dana. Jadi misalnya let's say Vietnam gitu ya, misalnya anak-anak di Vietnam.
Waktu itu kita diberikan izin Tuhan untuk memberikan happiness 800 anak-anak di Vietnam. Nah, itu kita tidak melakukan seperti kita mengumpulkan uang banyak-banyak untuk happiness mereka, nggak seperti itu juga. Jadi orang-orang Vietnam itu pun juga terinspirasi sehingga dia bisa memberikan dalam bentuk barang langsung. Jadi misalnya kita perlukan 800 alat musik ya. Alat musiknya itu kita tidak minta kalian berikan uang ke kita yang di luar negeri ya. Gitu. Kan di luar negeri itu kan agak sulit belanja ya. Jadi kalian sudah siap semuanya, kita berikan langsung ke anak unfortunate. Kemudian nih biasanya tim riset bersama dengan Natalie, ada nggak tim riset yang terlebih dahulu menyelidiki apa sih yang menjadi kebutuhan anak-anak ini dan apakah anak-anak ini memang menjadi kandidat yang tepat untuk menerima bantuan dari Maria Monique Foundation? Contohnya misalnya di Thailand, ya. Jadi itu awalnya saya nggak tahu sama sekali tentang Thailand, ya kan. Terus saya juga tidak ada kawan di sana, hanya cuman ada satu kawan tuh mahasiswa aja, mahasiswa waktu itu. Terus karena ya kebetulan memang saya pandu dari Indonesia juga, jadi saya cek di website aja. Jadi kalau misalnya kita mau happiness di Thailand di Thailand gitu, kita cek di website aja ada yayasan ini gitu. Terus saya pandu anak mahasiswa itu naik bus, kamu ke ini ya, ke tempat ini ya. Akhirnya mereka sampailah ke sana gitu kan. Terus dan ternyata waktu itu tidak ada sama sekali, yayasannya tidak sesuai dengan di website. Nah, terus sudah dia bilang, aduh ibu sudah putus asa, ini perjalanannya udah jauh gitu kan. Oh ya udah, kita tetap kembalikan kepada Tuhan. Kalau memang Tuhan tidak mengizinkan kita membuat acara di sana, ya tidak terjadi. Nah, ketika saat seperti itu, di depan mata dia ada sebuah bangunan, dan dia bilang, kok ada anak cacat keluar dari bangunan ini, dan terus dia masuk, dan ternyata di situ ada hampir berapa ya, hampir 131 ya anak-anak cacat itu. Dan kebetulan Tuhan izinkan juga kita disupport oleh anggota kerajaan Raja Bhumibol. Ya, jadi sampai sekarang sudah seperti tim kita di Thailand. Kebanyakan permintaan dari anak-anak ini apa sih, Natalie? Wishes anak itu banyak ya. Ada yang ingin bertemu dengan artis, idolanya gitu ya. Ada yang ingin kursi roda, ada yang ingin PlayStation, ada yang ingin TV, ada yang ingin bisa rekaman gitu. Nah, di Indonesia sendiri gimana nih? Maria Monique Foundation sudah melakukan aktivitas di mana saja? Jadi hampir tiap hari ya di Maluku itu baru-baru aja ya. Kalau yang sudah sering di Sukoharjo, Banjarnegara itu hampir tiap hari tim kita punya 1.400 semua volunteer tim ya. Jadi hampir tiap hari mereka naik turun gunung, mencari anak-anak yang unfortunate, anak-anak sakit, bahkan anak-anak yang tidak punya sepatu. Natalie, bagaimana Anda menjaga spirit ataupun menjaga semangat Anda untuk tetap bisa membesarkan Yayasan Maria Monique ini? Justru yang pertama adalah dengan kesederhanaan. Jadi saya melakukan suatu hal yang berbeda dengan orang lain, yaitu saya melihat bahwa hidup ini harus sangat sederhana, sehingga setiap saat pertolongan Tuhan itu dirasakan. Seperti itu. Jadi yang pertama dengan keimanan juga, keimanan bahwa setiap saat menyerah. Ketika ada hal sulit, kita nggak akan terusin. Kita langsung berdoa sama Tuhan, Tuhan saya nggak mau kalau sulit-sulit, gitu. Jadi itu justru caranya untuk membesarkan Yayasan Maria Monique. Jadi biarlah campur tangan Tuhan yang kemudian membantu supaya apapun yang kita lakukan bisa diselesaikan dengan baik, gitu ya. Ya pemirsa, ternyata selain membantu mewujudkan impian anak-anak ya, Natalie juga mendirikan 100 Maria Monique Happy Room. Ya, apakah itu Happy Room, Maria Monique Happy Room ini adalah tempat bermain untuk anak-anak yang kurang beruntung. Nah, kita akan sambung lagi ceritanya, jangan kemana-mana, tetap di Mutiara Indonesia, Inspirasi Perempuan Indonesia.
Pemirsa, kita lanjutkan kembali ya obrolan saya Becky Tumewu bersama dengan sahabat saya yang pastinya sosok perempuan inspiratif yaitu Natalia Sutrisno Cahya. Nah, Natalie boleh diceritain nih mengenai Maria Monique Happy Room. Jadi apakah Maria Monique Happy Room itu? Itu sebenarnya tempat bermain ya untuk anak-anak di desa-desa, anak-anak yang cacat, anak-anak sakit, supaya dia bisa mengenal permainan yang mana selama ini kan hidupnya dengan kesengsaraan, dengan penyakitnya. Terus kemudian yang buat yang cacat sendiri, dia bisa melatih motoriknya. Supaya ketika dia melatih motoriknya kan badan dia lebih aktivitasnya lebih ada, sehingga kelangsungan hidupnya bisa lebih lama lagi untuk anak-anak cacat. Itu kita bikin di Tuhan izinkan kita membuat di desa-desa. Tapi tidak hanya di Indonesia, tapi juga di luar negeri juga. Gitu. Tempat bermain itu, iya. Jadi sekarang ada 100 nih di mana saja? Di desa-desa di Indonesia, di Jakarta ada, terus di Kupang ada, terus kemudian di Haiti, Kolombia, terus ada di Taiwan, ada di Thailand, terus kemudian ada di Filipina, terus ada di China, di Shanghai, terus sebagian lagi di LA ada. Jadi kalau misalnya kayak di Haiti gitu, berarti apakah memang Natalie kesana melihat langsung kebutuhannya, kemudian membentuk tim atau bagaimana? Jadi saya kalau keluar negeri nggak pernah ngajak tim sendiri, karena saya mau perjalanan Tuhan itu seperti apa. Kalau Tuhan minta saya dengan tim, ya saya dengan tim. Kalau nggak, saya sendiri. Kalau yang Haiti itu kita komunikasi lewat email ya, waktu pas Haiti tsunami itu, dan memang kebetulan memang sangat sulit sekali untuk tembus ke Haiti, untuk bisa ke Haiti karena Dominican Republic waktu itu nggak berfungsi gitu. Nah tapi kan Tuhan izinkan ya sampai di Haiti, bahkan kita sudah bikin Tuhan izinkan juga untuk membuat Maria Monique Happy Room yang ke-8 di Port-au-Prince. Di saat badai Thomas terbesar di Haiti. Natalie mendampingi anak-anak yang sedang kritis ya, pastinya bukan suatu hal yang mudah, apalagi ini mengingatkan tentu pengalaman pribadi Natalie waktu dulu bersama dengan putri tercinta Maria Monique. Nah, ada cerita nih katanya dengan anak yang bernama Zaki ya. Gimana tuh ceritanya? Ya itu sangat sangat menyentuh hati saya ya, karena itu kan waktu itu saya tahu tentang Zaki itu juga Tuhan yang kasih tahu gitu. Jadi ketika suatu malam hari saya berdoa, ada message bahwa ada anak yang sangat memerlukan bantuan. Dan ketika saya buka WA saya itu, dan di situ saya dapatin ada foto Zaki yang sedang tidak bisa bernapas. Saya nggak tahu itu siapa gitu. Waktu itu kan memang di WA nggak ada namanya gitu ya. Ternyata setelah saya telepon, ternyata saya juga kenal dengan orangnya. Dia ayahnya bernama Bapak Jamiluddin. Nah waktu itu juga Tuhan izinkan saya tuh mendampingi dia di IGD RSCM, kemudian sampai ke ruang perawatan di Rumah Sakit Tamrin, terus kemudian sampai di ruang tindakan juga. Saya seperti bersama orang tuanya Zaki gitu. Mungkin dokter juga bingung kenapa kok saya gitu ya. Dan itu saya juga sampai jam 11 malam saya menemani. Terus kemarin waktu ke RSCM dengan 3 dokter, saya menemani dia sampai dokter menyatakan sudah sembuh dan dia dadah-dadah, baru saya selesai itu. Jadi maksudnya baru saya udah tidak menemani lagi gitu. Baru dilepas. Tapi saya masih tetap ada rasa sepertinya ada sesuatu gitu ya di Zaki ini gitu. Jadi akhirnya juga tanggal 20 Desember kemarin Zaki meninggal dunia. Nah dari kisah yang menyentuh hati Anda selama membesarkan yayasan atau Maria Monique Foundation ini kan yang tadi juga Natalie sempat berbagi jadi komposer deh gitu kan, membuat lagu dibawakan oleh Titik Puspa. Nah ini katanya sampai bikin film, buat buku gitu ya? Untuk movie ya, kebetulan Tuhan izinkan saya membuat film untuk
bernama judulnya From the Heart, yang mana itu budgetnya zero budget, dan yang menonton pun juga orang-orang unfortunate di 5 negara. 5 negara di mana saja? Indonesia tentunya, Thailand, Filipina, South Africa, Singapura. Nah, kalau melihat gitu ya, udah ada film, bikin buku, kemudian ada lagu juga ya, kemudian kembali lagi kepada sejarahnya dari Maria Monique Foundation ini gitu ya, dari 2007 lalu. Gimana Natalie melihat perkembangan dan apa saja yang sudah dicapai dengan Maria Monique Foundation? Ya, kalau ya seperti itu pertanyaan Mbak Becky sangat bagus ya. Saya itu sampai nggak inget gitu, rasanya yang ada di belakang saya itu saya nggak inget apa-apa gitu, karena terlalu banyak dan semuanya tidak masuk akal. Termasuk waktu yang film itu kita sampai red carpet dengan 161 pengemis di Manila, itu kalau dipikir-pikir kan nggak masuk akal ya, 161 dan kita bisa bikin acara sebegitu besar dan disupport sama gedung bioskop terbesar di Manila, kemudian dari grup mereka juga memberikan mengiklankan di koran untuk siapa saja unfortunate di Filipina yang mau nonton bisa gratis gitu. Unbelievable ya, itu baru satu loh. Nah, terakhir nih, harapan dari Natalie untuk para keluarga yang sedang mendampingi anak mereka yang sedang sakit saat ini. Yang utama adalah supaya keluarga tersebut bergantung sama Tuhan ya, benar-benar mengimani bahwa hanya Tuhan yang bisa menjadikan ada gitu, dan mengikhlaskan dalam keadaan bisa bersyukur dan mengucapkan terima kasih ketika mendampingin anak sakit. Dan si anak pun juga diceritakan tentang Tuhan supaya yang sakit beriman juga. Jadi antara orang tua dan anak pun harus sama-sama beriman kepada untuk Tuhan. Yang terbaik. Iya. Ya. Baiklah Natalie, terima kasih. Selamat merayakan Hari Raya Imlek ya, nanti bersama dengan keluarga. Saya juga ya kan, buat semuanya. Tapi yang pasti semangat dari Natalie bersama dengan Yayasan Maria Monique ya, Maria Monique Last Wish Foundation. Mudah-mudahan tetap menjadi saluran berkat untuk semua yang membutuhkan. Terima kasih. Nah, pemirsa, demikianlah tadi obrolan saya bersama dengan Natalie Cahya. Yang pasti obrolan kita boleh selesai sampai di sini, tapi perjuangan Natalie bersama dengan Maria Monique pasti akan berlanjut terus dan kita akan dukung dalam doa. Saya ingin mengucapkan ya selamat Hari Raya Tahun Baru ya, selamat Hari Raya Imlek ya, dan pastinya lebih banyak berkat dan juga kedamaian yang menantikan kita di tahun yang baru nanti, biar diberi kelancaran untuk semua. Amin. Dan saya Becky Tumeo undur diri, kita ketemu lagi ya tetap di acara Mutiara Indonesia, Inspirasi Perempuan Indonesia. Sampai jumpa.